mengamati bagaimana Ya, kecanggihan teknologi ini, apa artinya demikian berkembang pesat. Kita lihat juga ada AI yang sudah mengambil peran begitu di beberapa bagian di kehidupan kita. Bagaimana Anda melihat jika ini dikaitkan dengan PHK yang terjadi saat ini? Apakah AI juga memberikan dampak begitu ya terhadap beberapa perusahaan yang memang lebih memilih untuk mem-PHK-kan karyawannya karena kecanggihan teknologi AI? terima kasih. Ini sebuah fenomena yang sebenarnya sudah lama diantisipasi sebenarnya. Karena dengan hadirnya AI itu sama halnya dengan munculnya sebuah teknologi baru yang bukan hanya bisa saja memberikan kemudahan bagi banyak industri atau perusahaan, tapi di sisi lain juga memberikan sebuah alternatif pilihan terhadap kebergantungan atau ketergantungan mereka terhadap dalam konteks SDM ya, terutama dalam hal karyawan. Nah, AI itu sendiri di awal-awal pertama kali muncul itu memang sudah digayang-gayang seperti istilahnya memberikan sebuah kemudahan atau sebuah pilihan alternatif. Namun, ini menjadi pertanyaan penting adalah domain ataupun pekerjaan seperti apa nantinya yang mungkin ataupun yang menjadi salah satu alternatif yang akan tergantikan oleh AI. Nah, ada satu yang menarik sebenarnya belakangan ini yang kami perhatikan dalam konteks AI itu sendiri. Yang pertama adalah begitu banyaknya pekerjaan yang selama ini sifatnya adalah repetitif atau rutinitas yang membutuhkan sebuah kebergantungan dalam konteks pekerjaan yang sifatnya kontinu ya. Yang mana itu memang secara tidak langsung itu bisa tergantikan oleh AI. Namun tentunya ke depan itu ada beberapa pilihan lagi yang lain di mana manusia nantinya akan dituntut bukan hanya semacam repetitif, tapi lebih menuntut ke dalam konteks kreatif seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ford untuk penjelasannya. Saya ingin ke Pak Andito ya. Pak Andito, kalau kita lihat apa ini ada Google, Duolingo hingga Spotify. Ini adalah contoh nyata bahwa ternyata memang ancaman AI ini tidak main-main begitu ya, bisa menghilangkan lapangan pekerjaan walaupun sebetulnya kehadiran AI ini mungkin ini salah satu bentuk transformasi digital, kecanggihan teknologi yang lebih memudahkan sebetulnya, efisiensi juga ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat fenomena ini Pak Andito, silakan. Yang paling benar tuh lebih memudahkan kehidupan kita, memudahkan penyelenggaraan bisnis. Jadi kalau saya sih melihat ya memang selama ini judulnya juga AI ini fix menyebabkan tsunami PHK gitu ya. Sesungguhnya bukan karena AI-nya kalau menurut pandangan saya. Ambil contoh lah, di lingkungan saya sendiri ada startup yang pendidikan gitu ya, sekolah.com, yang kemudian mengembangkan materi-materi banyak yang dulu kalau bikin materi itu ada yang bikin materinya, kemudian ada naratornya. Nah sekarang fungsi-fungsi itu nyaris hilang tuh, berkurang lah kan gitu kan. Naratornya ya kayak Mbak Santi begini ini diganti sama AI. Tapi kalau jadi hostnya di CNBC nggak bisa digantikan ya. Kalau itu kameramennya udah pada diganti AI juga, maksudnya AI-nya dalam bentuk machine learning, dalam bentuk robotik gitu. Nah yang begini-begini ini memang kita bisa melihat ini sebagai sebuah ancaman kan gitu. Tapi menurut saya ini justru memudahkan karena kita kemudian bisa mengembangkan SDM kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang justru lebih strategis. Memang jumlah orangnya bisa jadi berkurang. Ambil contoh Duolingo. Duolingo ya ini mirip dengan sekolah.com di bidang aplikasi pendidikan yang PHK. Sebenarnya PHK-nya di kontraktornya. Kontraktornya itu yang bagian orang-orang yang ngecek bener enggak ini pembelajarannya, materinya. Nah yang begini-begini memang fungsi-fungsi ini bisa digantikan oleh AI. Tetapi saya rasa kalau buat Indonesia masih bisa napas dikit lah. 2-3 tahun ini masih bisa bernafas. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia malah justru ingin mengajak, yuk manfaatkan AI lebih banyak lagi kan gitu kan. Jangan khawatir, ini banyak teman-teman kameramen di sini apakah jadi di PHK? Bisa jadi di PHK, tapi akan muncul lowongan-lowongan pekerja baru. Karena sebenarnya kalau tadi kita lihat startup-startup yang tadi itu mem-PHK, bukan berarti bisnisnya mati. Bisnisnya lebih besar lagi. Dia masih membutuhkan lagi, ya entah itu narator, kameramen, dan sebagainya, yang sebagian bisa digantikan oleh AI, tapi karena tumbuh bisnisnya lebih besar, maka sebenarnya bisa pindah ke sana. Jadi jangan khawatir dengan pemanfaatan AI. Indonesia harus lebih banyak memanfaatkan AI.
Baik, kalau dari kacamata Pak Andito artinya AI ini memang bisa menggantikan beberapa pekerjaan atau profesi begitu ya, tapi tujuannya tidak lain adalah untuk mungkin efisiensi waktu juga, efisiensi kerja juga, lebih praktis juga mungkin sederhananya begitu ya. Saya ingin menanyakan ke Pak Indra berkaitan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ford, disampaikan oleh Pak Andito. Kalau di dunia startup sendiri Pak, bagaimana pemanfaatan teknologi AI ini? Apalagi jika dikaitkan dengan PHK. Kita lihat bahwa untuk di tahun 2023 begitu banyak startup yang melakukan PHK begitu ya. Lalu mungkin di tahun 2024 bisa saja akan terus terjadi seiring dengan begitu banyak sentimen begitu ya Pak ya. Kita lihat ada era suku bunga tinggi ya, tentunya ini menghantam dunia startup, dunia teknologi. Kaitkan ini Pak dengan PHK, artinya kehadiran AI seperti apa Pak Indra, silakan. Oke, siap. Menarik ketika kita bicara PHK di startup akhir-akhir ini ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, penyebab utamanya bukan karena AI. Tapi karena memang situasi ekonomi dunia, investor yang udah semakin menekan jumlah investasinya gitu. Itu sebenarnya menjadi pemicu utama kenapa mereka harus menahan growing-nya dan mengstrategikan ulang bisnisnya. Dan itu berujung pada PHK. Tapi bukan berarti kemudian seperti tadi disampaikan bahwa AI tidak punya dampak terhadap PHK. Oh, itu pasti punya dampak. Jadi, Prof. Ford tadi juga mengatakan ya, setiap ada teknologi baru pasti akan mengguncang nih tenaga kerja sehingga harus ada yang shifting, harus ada yang bergeser pola kerjanya, cara kerjanya, ada keterampilan baru yang harus masuk. Nah, yang menarik adalah sebenarnya gini. Kalau tadi di awal kita ngangkat bahwa ada 3 big tech besar yang disinyalir melakukan PHK karena AI. Sekarang bayangkan mereka ini kan teknologi besar loh, big tech company atau mungkin startup yang udah biasa dengan teknologi tinggi gitu. Mereka justru adalah orang-orang yang mengadopsi AI pertama kali dan paling agile, paling lincah dalam memanfaatkan teknologi AI itu untuk mengembangkan bisnisnya. Dan mereka juga secara SDM paling siap sebenarnya untuk upskilling atau reskilling supaya dia bisa adjusting cara kerja mereka dengan dunia baru yaitu namanya AI. Justru yang menakutkan sebenarnya kalau kita bicara ancaman tsunami PHK gara-gara AI, itu bukan di big tech company, itu bukan di startup, tapi justru di number one apa? Manufacturing company. Prof. Ford tadi mengatakan kan, yang akan tergantikan oleh AI adalah yang pekerjaannya manual, repetitif, algoritmik. Dan manufacturing company itu ya most of the employee, kebanyakan karyawannya kan mengerjakan 3 hal itu, jenis pekerjaannya kan. Di retail juga, kita lihat Amazon itu inventory management atau mungkin lebih tepatnya gudangnya itu dikelola udah semua sama robot gitu. Hampir nggak ada manusia yang ada di sana. Gitu. Perbankan yang begitu banyak pekerjaan administratif, itu pasti akan tergantikan oleh AI. Jadi justru kalau aku setuju dengan Pak Hendito tadi mengatakan bahwa kalau di startup itu mungkin nggak terlalu menjadi goncangan yang kuat. Karena by nature mereka punya agility yang bagus. Tapi justru di sektor yang lain ini, ya walaupun ini bisa menjadi ancaman. Exactly gitu. Walaupun aku setuju juga sih, Pak. Karena masih butuh waktu sebelum kita mengadopsi AI secara penuh gitu. Mungkin aku nambahin satu hal lagi ya. Saya ingin memasukkan aspek optimisme di balik gloomy kehadiran AI ya. Kehadiran AI. Menakutkan ini ya. Karena begini, agak berbeda dengan masa-masa sebelumnya ketika katakanlah muncul digital teknologi. Maka dunia itu terbagi jadi 2, ini disebut dengan digital divide. Negara-negara maju yang infrastruktur teknologi digitalnya udah bagus, udah lebih awal dia invest di sana, itu diuntungkan sekali. Indonesia harus ngejar ketertinggalannya beberapa tahun ke belakang. Yang menarik dengan AI itu adalah terdemokratisasi teknologi itu. Di waktu yang sama, orang yang ada di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Indonesia bisa memanfaatkan pada saat itu juga dengan capability yang sama. Dari sisi teknologinya, kita nggak perlu nunggu setahun 2 tahun sampai kita benar-benar ready secara infrastruktur baru bisa pakai AI. Sekarang pun bisa pakai dengan cara yang sama dilakukan oleh negara-negara maju. Perbedaannya cuma satu, SDM-nya. Karena AI is AI, teknologi adalah sebuah tools. Ya, it is not the gun, it's the man behind the gun, kan gitu kan. Nah, justru di situ sebenarnya itu isu yang menarik untuk kita kaji. Jadi artinya kita harus bisa beradaptasi bagaimana adopsi AI ini bisa memberikan efisiensi begitu ya bagi beberapa perusahaan dan kita juga harus siap. Artinya akan selalu ada peluang-peluang baru utamanya mungkin bagi mereka-mereka yang terkena PHK seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Handito juga. Harus ada optimisme begitu ya Pak ya. Haruslah, harus. Saya menanyakan ke Prof. Ford. Prof. Ford menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Handito dan juga yang disampaikan oleh Pak Indra begitu ya Pak. Bagaimana Anda melihat peluang begitu ya bagi industri khususnya mungkin bagi perusahaan-perusahaan jika akhirnya nanti ke depan Pak mereka menerapkan atau mengadopsi teknologi AI, Pak? Oke, saya membawa dalam konteks Indonesia ya di sini karena
Apapun yang terjadi, kita ada di Indonesia. Indonesia itu sebuah negara yang secara kondisi itu berada dalam, kalau saya menggunakan istilah level industri, itu berada di dalam 5 level industri. Jadi di kita itu ada industri first zero, 1.0, ada 2.0 sampai yang terakhir 5.0. Dan di 5.0 itu orang sering mengatakan itu AI era dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Jakarta aja yang paling nggak usah jauh-jauh lah. Di Jakarta itu begitu banyak industri yang berbasis AI, di mana mereka lebih mengedepankan dalam konteks knowledge, dalam konteks intelligence, dalam menyelesaikan berbagai masalah. Kita beranjak sedikit ke arah timur, di situ begitu banyak industri yang sifatnya berbasis manufacturing, di mana di sana adalah heavy dalam konteks penggunaan sumber daya manusia, terutama labor, dalam konteks buruh, saya pakai istilah. Tidak jauh dari sana itu sudah ada pesawahan, di mana di situ menghasilkan begitu banyak padi dan seterusnya. Tidak jauh dari sana itu juga ada daerah-daerah yang masih mungkin masih masuk ke level 2.0 di mana atau 1.0 bahkan, yang mana level-level di sana itu jauh tersentuh dalam konteks teknologi. Artinya Indonesia itu adalah sebuah negara yang sangat-sangat boleh saya katakan sangat heterogen, di mana isu dalam konteks PHK terutama masuknya AI itu menjadi sangat amat serius. Kenapa saya katakan serius? Karena di sisi lain kita begitu banyak juga labor ataupun SDM yang memang dalam konteks teknologi itu masih di bawah level, kalau saya pakai istilah AI, itu masih di bawah batas yang kita sebut standar untuk dalam konteks literacy dari sisi AI. Itu sebabnya di dalam konteks pemerintah, itu kebetulan saya di Korika itu sering menyebut ada yang kita sebut literacy dari sisi AI, di mana para SDM itu dicoba untuk lebih ditingkatkan literasinya. Kenapa? Jangan sampai kita itu pada tahun-tahun 5 atau 10 tahun ke depan, itu kita hanya sebagai penonton, di mana AI-nya itu yang bekerja. Atau lebih miris lagi, kita adalah semacam kayak slave, di mana kita itu adalah menunggu apa yang akan dikerjakan oleh berbagai industri yang berbasis AI tersebut. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua adalah bagaimana dalam konteks kesiapan, terutama industri, dan juga yang menghasilkan SDM. Ini bagian yang sangat amat penting. Begitu banyak industri yang merasakan, yang mengatakan, oh AI itu sangat powerful, AI itu sangat memudahkan, AI itu memberikan berbagai kemudahan atau berbagai pilihan. Itu tidak salah, itu sangat tepat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan berbagai kemudahan yang diberikan AI tersebut, apakah ada alternatif yang lain yang mungkin nantinya memungkinkan para industri tersebut lebih melihat posisi dalam konteks SDM yang ada di Indonesia yang quote double quote, di mana kita itu memiliki yang disebut dengan tingkat populasi yang muda yang sangat banyak. Jangan dilupakan seperti itu. Nah, artinya apa? Ada di sisi lain di mana peningkatan kualitas SDM, terutama dalam konteks labor, dalam konteks tenaga kerja, yang lebih ditingkatkan literasinya. Ini menjadi sangat amat serius. Karena apa? Ketika mereka nantinya yang sekarang saat ini misalkan SMA, ya levelnya di SMA atau bahkan kuliah, mereka itu bukan berhadapan dengan teman-temannya atau teman-temannya di dalam konteks satu angkatan atau teman-temannya di dalam konteks perguruan tinggi yang lain, tapi yang akan mereka hadapi adalah AI-nya itu sendiri. Saya ambil contoh paling sederhana misalkan, seorang guru misalnya. Guru itu ketika dia didesain, itu mungkin barangkali ya di perguruan tinggi masih melihat seorang guru itu hanya sebatas pedagogi, which is pekerjaannya rutinitas, ngajar di depan kelas, memberikan knowledge. Zaman COVID-19 sudah memberikan sebuah pembelajaran yang amat sangat serius, yaitu apa? Bahwa guru itu dalam konteks knowledge resources itu ternyata bisa tergantikan oleh adanya internet, mereka bisa melihat dan bahkan sekarang banyak sekali materi pembelajaran yang sudah ditaruh di repositori di mana mereka bisa diakses. Mereka ini maksudnya students. Artinya apa? Harus ada perubahan mindset dalam konteks perubahan itu sendiri. Contoh lagi yang gampangnya, seorang programmer, ini yang paling gampang. Sekarang begitu banyak program yang bisa dihasilkan dengan menggunakan satu aplikasi AI saja. Pertanyaannya, apakah programmer akan eksis atau punah? Ini pertanyaan paling mendasar. Artinya apa? Jangan-jangan nanti di 5 tahun ke depan tidak ada lagi programmer. Yang ada apa? Yang ada mungkin perubahan mindset yang lain dan seterusnya. Artinya itulah yang menjadi tantangan Ibu. Jadi Indonesia kembali lagi dalam konteks di kita di sini, PHK itu bukan hanya dilihat dalam konteks menghentikan ataupun melay down para pekerja, tapi di sisi lain itu juga melihat ada sebuah, kalau saya pakai istilah itu kayak gunung es, di mana kita hanya melihat on the tip, which is itu PHK. Tetapi di bawahnya begitu banyak hal-hal yang perlu kita selesaikan.